Beliau adalah Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Ibu Oktaviani. Ya, terima kasih. Hai Mas Ciko. Mbak Okta. Iya. Saya panggil Mbak atau panggil Ibu? Mbak lah. Bagaimana perjuangan Ibu di dapil Ibu? Kan dapil Ibu ini kan mengalami pemekaran ya Bu ya? Ya. Dan di dapil saya kemarin ini cuman ada 6 kursi, 3 kecamatan. Memang harus periode ke depannya harus lebih giat lagi untuk mempertahankan persaingan semakin ini. Ya. Kembali lagi kepercayaan masyarakat. Kembali lagi sama takdir. Takdir ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di bulan puasa, hari ketiga berpuasa, saya berkesempatan untuk berbincang santai bersama Ketua DPR Kabupaten Lumajang, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, kakak saya, mbak saya panggil Ibu, beliaunya protes karena karena biasanya panggil Mbak, oke? Beliau adalah Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Ibu Oktaviani. Ya, terima kasih. Hai Mas Ciko. Mbak Okta. Iya. Saya panggil Mbak atau panggil Ibu? Mbak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ciko dan tim sudah mau bermain ke kantor iya. Kita dalam acara santai. Jadi kita ada di salah satu segmen dari konten Lumajang Media Center, Ibu, di mana Lumajang Media Center ini harapannya nanti bisa memberikan informasi-informasi mengenai tokoh-tokoh lokal yang itu memang menginspirasi bagi masyarakat dan jejak langkahnya itu perlu untuk dicari-cari tahu gitu. Wah, jadi mengapa kok bisa ada di posisi sekarang ya, menggali lebih dalam, karena harapannya masyarakat Lumajang ini lebih mengenal Ibu mengenai tokoh-tokoh inspiratif yang dimiliki oleh lokal itu sendiri gitu. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Pak Edi, Dr. Indra yang juga luar biasa Bu ya, pemilik KHM, dan sekarang kita ngobrol dengan Ibu Okta. Nah, Ibu, bagaimana rasanya jadi ketua dewan, Bu? Saya harus menghela nafas. Menghela nafas. Gitu ya. Ya, jadi ketua DPRD itu bukan suatu prestasi menurut saya, tapi bentuk tanggung jawab. Bagaimana kami sudah diamanahi untuk jadi ketua DPRD itu mengemban amanah dari masyarakat. Iya, benar. Nah, itu yang jadi beban saya, apakah nanti saya bisa mewujudkan keinginan masyarakat itu. Walaupun saya tidak sendiri dengan 50 DPR yang ada. Iya. Nah, itu. Bagaimana perjuangan Ibu di dapil Ibu? Kan dapil Ibu ini kan mengalami pemekaran ya Bu ya, di mana ada satu kecamatan yang itu tidak jadi dapil Ibu gitu. Nah, bagaimana investasi sosial yang sebelumnya sudah penuh di situ, namun ternyata ada pemekaran? Bagaimana Ibu berjuang? Apakah ada kesulitan atau tidak semudah tahun lalu atau bagaimana Bu? Ya jelas, tidak semudah periode yang lama ya, karena periode yang lama itu kan meliputi 4 kecamatan dan 10 kursi. Iya. Dan di dapil saya kemarin ini cuman ada 6 kursi, 3 kecamatan. Hanya beberapa hak pilih 6 kursi, Mas Tiko. Diingat ya, 6 kursi, tetapi alhamdulillah partai kami mendapatkan 2 kursi. Luar biasa kan. Nah, jadi bukan prestasi juga ini sebenarnya. Kerja yang sekarang ini memang harus periode ke depannya harus lebih giat lagi untuk mempertahankan persaingan semakin ini. Ngomong berat, ya memang begitu berat. Ya dari 6 kita dapat 2, kan begitu. Tetapi pada dasarnya kami yakin karena kita bekerja bareng tim dan juga semua tim sukses dan juga kerja partai dengan baik, koordinasi dengan baik, sehingga kami mendapatkan itu semua. Bu Okta dan Pak Jun ya Bu ya? Ya, dan Pak Jun. Dapil berapa itu Bu? Berarti? Dapil 4. Dapil 4. Ibu berapa suara Bu? Hampir 10.000, 9.000 sekian lah. Dari periode sebelumnya berapa suara Bu? Periode sebelumnya hampir 7.000, 6.000 sekian. Malah naik ya Bu? Naik, alhamdulillah. Berarti, tapi kan nggak semua incumbent itu lolos ya Bu ya? Iya. Nah, berarti apa yang membuat incumbent yang sebelumnya sudah jadi dewan lalu bertarung lagi itu menang dan kalah Bu? Di sisi lain ada yang kalah, tapi di sisi lain Ibu malah nambah suaranya. Nah, ini kan juga kita tidak bisa mengevaluasi untuk yang lain. Tapi yang jelas kami di waktu dikasih amanah yang 5 tahun kemarin, ya kita benar-benar memang untuk berpikir
kepada masyarakat kami, sehingga mungkin kepercayaan itu akan tumbuh di periode kemarin ini buktinya. Jadi apa ya, pelayanan itu membuahkan hasil. Iya, programnya banyak yang sampai lah Bu ya. Iya, tapi kan tidak begitu juga. Tidak begitu monoton program begitu ya, begitu. Apalagi kan apa ya, sebenarnya incumbent itu malah celah itu semakin banyak. Enak baru. Baru itu kan masih harapannya masih fresh kan, masyarakat fresh harapannya. Tetapi kalau yang lama ini titik kelemahan sebenarnya udah jadi bahan. Tapi ya itu kembali lagi kepercayaan masyarakat. Tidak semua orang yang rame dibicarakan hal yang tidak perlu dibicarakan itu menjadi pembenaran masyarakat. Ternyata kadang-kadang ini di permukaan itu rame hal yang beginilah, tetapi di bawah juga tidak begitu. Iya. Itu juga kita makanya jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang membuat kita patah semangat. Jangan kita patah semangat. Jadi di mana kita diberitakan orang, tapi hati kita dan tujuan kita tidak sama, lakukan terus itu saja. Toh nanti yang menilai itu masyarakat. Bukan ramenya suara yang mereka ciptakan. Toh banyak hashtag ya, seperti isu nasional itu kan ada hashtag Indonesia gelap, lalu kabur aja dulu begitu. Namun ternyata apabila kita melihat di level yang paling bawah, sebenarnya yang riuh ya hanya di permukaan begitu ya Bu. Nah, sama juga begitu. Makanya kita itu di dunia politik itu harus siap. Siap menerima apapun pembicaraan masyarakat. Toh tetap yakin sama diri kita bahwa kita itu tidak begitu, bahwa kita itu tetap mempunyai niat yang baik, kita lakukan. Oke, siap. Siap difitnah ya Bu. Bu, tapi itu pertanyaan level paling gampang lah kalau untuk Ibu Ketua ya. Ini saya agak nakal-nakal dikit Bu. Bu, kan Gerindra ini 11 kursi. Jagoannya banyak banget, top ya. Kita melihat ada Mas Dedi Marta, ada Mas Dedi Firmansyah, ada Ibu Cici, ada Pak Gatot. Oh, banyak lah pokoknya ya. Ada Pak Jun, semua ada banyak. Jadi pertanyaan nakal saya begini Bu. Ibu merasa kenapa Ibu yang dipilih jadi ketua dewan? Wah, ini yang luar biasa. Ini agak nakal ya Bu ya? Sekarang pun saya bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Tetapi kembali lagi, kita kan berpartai. Kita tidak tahu kapan apa yang diinginkan partai kepada person ini, kita kan tidak paham. Tidak paham, saya kalau ngomong saya yang terbaik, tidak juga, yang lain juga baik. Iya kan? Yang lain loyalitas ke partai, sama juga, kita juga loyal ke partai. Itu. Jadi, nah ini yang sampai sekarang tidak bisa saya pikirkan kenapa harus saya. Kenapa harus saya? Karena jujur saya sendiri tidak mendaftar seperti ujian, iya kan? Mendaftar jadi ketua DPRD, jadi kita daftar, kita ujian, itu tidak juga. Nah, kenapa saya tanya begitu Bu? Karena gambaran publik itu adalah paling tidak kami menangkap dua alasan. Yang pertama, ya mohon maaf, karena Bunda cocoknya ke Ibu. Ya agak nakal ya pertanyaan Ibu ya, nanti Ibu bisa jawab. Sama yang kedua, sama-sama perempuan dengan Bunda. Apa Ibu setuju dengan hal itu? Tidak juga ya. Tidak juga. Jadi begini ya, saya yakin Bunda Indah dan partai itu mengamanahkan itu bukan karena kedekatan, bukan karena sama-sama gender. Otomatis mungkin ada pemikiran lain seperti bukan sebenarnya layak semua, tetapi entah apa yang menjadi pikiran Bunda dan mungkin DPP, DPD ini kan tidak hanya Bunda saja yang memutuskan untuk ini, iya kan? Mereka ada tim lah. Ini yang tidak bisa kita prediksi. Terus lagi Mas Diko, kembali lagi sama takdir ya, benar ya. Berarti clear ya Bu ya, artinya kita sekaligus menjawab anggapan-anggapan publik di mana ya ini semua takdir. Hal yang membuat Ibu duduk di sini itu ya kita semua nggak ada yang tahu ya Bu. Nah.